Waktu itu hari tampak cerah. Abu Thalib sedang bersiap-siap untuk menyertai rombongan dagang Quraisy menuju Syam. Akan tetapi ketika ia telah siap untuk berangkat, Muhammad kecil waktu itu sangat berkeinginan untuk ikut pergi bersamanya. Sebagai paman yang sudah ditugaskan merawat keponakannya itu, Abu Thalib akhirnya luluh melihat permintaan Muhammad. Ia tidak kuasa meninggalkannya. Abu Thalib berkata, "Demi Allah, aku harus membawanya pergi bersamaku. Ia harus bersamaku dan aku harus selalu bersamanya untuk selama-lamanya," ujar Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib akhirnya berangkat dengan membawa serta Muhammad bersamanya. Singkat cerita, ketika rombongan bisnis Quraisy sampai di Busra, sebuah kawasan di Syam, di sana hidup seorang pendeta bernama Bahira yang sedang berada di rumah ibadahnya. Ia adalah sosok yang paling tahu tentang agama Kristen. Di rumah ibadah itulah dia hidup sebagai seorang pendeta, dan umat Nasrani mendapatkan ilmu dari rumah ibadah tersebut melalui sebuah kitab yang ada di dalamnya, yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tahun itu, seperti biasa, rombongan Quraisy berhenti di dekat rumah ibadah Bahira, di mana sebelumnya mereka memang sudah biasa lewat dan berhenti di situ. Hanya saja Bahira tidak pernah sama sekali berbicara dan memperdulikan mereka, kecuali di tahun itu. Mengapa tidak? Ketika rombongan kafilah dagang Quraisy lewat di dekat tempat ibadah Bahira, sedang ia berada di rumah ibadahnya waktu itu, ia melihat Rasulullah SAW berada di tengah-tengah rombongan Quraisy, sedangkan awan menaungi beliau di tengah mereka. Tidak sampai di situ saja, tanda-tanda kenabian lain juga diperlihatkan oleh Allah kepada Bahira. Saat rombongan kafilah dagang Quraisy berhenti di bawah pohon yang rindang dekat rumah ibadah Bahira, Bahira melihat pohon menaungi Rasulullah SAW, sedang ranting-ranting pohon tersebut merunduk luluh kepada beliau hingga Rasulullah bisa bernaung di bawahnya. Saat Bahira menyaksikan peristiwa tersebut, ia lantas menyuruh pembantunya segera menyiapkan makanan untuk rombongan dagang Abu Thalib tersebut. Sedang ia sendiri pergi menemui mereka. Ia berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang Quraisy, sungguh aku telah membuat makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua, dari anak kecil, orang dewasa, budak, dan orang merdeka, semuanya ikut hadir." Melihat sikap Bahira yang tampak tak seperti biasanya, salah seorang dari rombongan lantas berkata, "Demi Allah, wahai Bahira, betapa luar biasanya apa yang engkau lakukan kepada kami di hari ini. Padahal sebelum ini kami sering sekali melewati tempat tinggalmu ini. Apa gerangan yang terjadi pada dirimu pada hari ini?" Bahira berkata kepada orang itu, "Engkau tidaklah salah. Aku dulu memang persis seperti apa yang engkau utarakan. Namun kalian adalah tamu dan aku suka untuk menjamu kalian. Aku telah membuat makanan untuk kalian dan aku ingin semua menikmatinya." Akhirnya mereka pun masuk. Sementara Rasulullah SAW waktu itu tidak ikut bersama mereka karena masih kecil. Beliau hanya bernaung di bawah pohon untuk menjaga perbekalan rombongan Quraisy. Adapun Bahira sendiri ketika mengamati semua rombongan Quraisy yang telah masuk, dan ia tidak mendapati di antara rombongan ciri kenabian yang telah ia ketahui, ia lantas berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, saya ingatkan jangan sampai ada seorang pun yang tidak makan makananku ini." Mereka berkata kepada Bahira, "Wahai Bahira, masih ada seorang anak kecil di antara kami yang tertinggal di tempat perbekalan rombongan." Bahira berkata, "Janganlah kalian bertindak seperti itu. Panggillah dia agar makan bersama dengan kalian." Salah seorang rombongan Quraisy berkata, "Demi Al-Latta dan Al-Uzza, sungguh sebuah aib bagi kami jika anak Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut serta makan bersama kami." Setelah itu Bahira datang menemui Rasulullah, mendekapnya dan mendudukkannya bersama rombongan Quraisy lainnya. Ibnu Ishaq berkata, ketika Muhammad datang, Bahira memperhatikan beliau dengan teliti dan memperhatikan seluruh tubuhnya. Dari hasil penglihatannya, ia dapatkan sifat-sifat kenabian pada beliau.
Tatkala mereka selesai makan, rombongan Quraisy mengambil posisinya masing-masing, sedangkan Bahira mendekati Muhammad dan bertanya kepada beliau, "Wahai anak muda," dengan menyebut nama Al-Latta dan Al-Uzza, "aku menanyakan kepadamu dan engkau hendaknya menjawab apa yang aku tanyakan kepadamu." Bahira mengatakan seperti itu karena ia mendengar bahwa kaum Muhammad bersumpah dengan Al-Latta dan Al-Uzza. Mendengar cara Bahira bersumpah, Muhammad kecil lantas berkata, "Janganlah sekali-kali engkau bertanya tentang sesuatu pun kepadaku dengan menyebut nama Latta dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melebihi keduanya." Bahira berkata, "Baiklah, aku bertanya padamu dengan menyebut nama Allah. Hendaknya engkau menjawab pertanyaanku." Muhammad berkata, "Tanyakanlah kepadaku apa saja yang hendak engkau tanyakan." Bahira menanyakan banyak hal kepada Muhammad tentang kondisi tidur beliau, postur tubuh beliau, dan masalah-masalah lainnya. Muhammad pun menjawab apa saja yang dia tanyakan. Bahira berkesimpulan bahwa jawaban Muhammad sesuai dengan apa yang dia ketahui dari kitab sucinya. Dan berdasar dari pengetahuan dari kitab sucinya soal tanda kenabian Nabi terakhir utusan Allah, kemudian Bahira melihat punggung Muhammad dan ia melihat tanda kenabian ada di antara kedua pundak, persis seperti ciri-ciri Nabi yang diketahuinya. Ibnu Hisham berkata, tanda kenabian Rasulullah seperti bekas bekam. Setelah mengetahui tanda kenabian tersebut, Bahira menyapa paman Rasulullah, Abu Thalib, dan bertanya kepadanya, "Apakah anak muda ini anakmu?" Dengan cepat Abu Thalib menjawab, "Benar, dia anakku." Bahira berkata, "Tidak, dia bukanlah anakmu. Anak muda ini tidak layak memiliki seorang ayah yang masih hidup." Abu Thalib berkata, "Oh ya, dia anak saudaraku." Bahira bertanya, "Apa pekerjaan ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Ayahnya meninggal dunia saat dia ada di dalam kandungan ibunya." Mendengar jawaban tersebut, Bahira langsung yakin 1000% kalau anak yang bersama Abu Thalib ini adalah calon nabi terakhir yang disebutkan dalam kitabnya. Bahira lantas berkata, "Segera bawa pulang keponakanmu ini ke negeri asalmu sekarang juga. Jagalah dia dari kejahatan orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya seperti yang aku saksikan, niscaya mereka akan menghabisinya. Sesungguhnya akan terjadi suatu perkara besar pada ponakanmu ini. Karena itulah, bawalah dia pulang segera ke negeri asalmu." Akhirnya, setelah menuntaskan urusan bisnisnya di Syam, Abu Thalib segera membawa pulang Muhammad ke Madinah. Saran Bahira tidaklah berlebihan, sebab orang bernama Zurair, Tamam, dan Daris, ketiganya ahli kitab. Mereka melihat pula pada diri Muhammad persis sebagaimana yang Bahira lihat pada beliau dalam perjalanan bersama pamannya. Mereka melihat pula pada diri Muhammad persis sebagaimana yang Bahira lihat pada beliau dalam perjalanan bersama pamannya. Mereka bertiga berusaha keras mencari Muhammad, namun Bahira melindunginya dari mereka. Bahira mengingatkan mereka bahwa sekalipun mereka sepakat untuk membunuh beliau, mereka tidak mungkin dapat mendekati beliau. Bahira tidak henti-hentinya memberi nasihat hingga akhirnya mereka menyadari kebenaran ucapan Bahira. Kemudian membenarkan ucapannya dan menarik mundur niatnya untuk menghabisi Muhammad kecil, dan akhirnya mereka berpaling meninggalkan Bahira. Singkat cerita, Muhammad tumbuh besar dan berkembang, sementara Allah selalu menjaganya dan melindunginya dari tangan-tangan orang jahiliyah. Ini karena Allah hendak memuliakan dan memberikan risalah kepadanya. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW saat bertemu pendeta Bahira. Di kisah selanjutnya, kami akan mengulas beragam kisah Nabi Muhammad dan kisah inspiratif lainnya. Atau coba cek deskripsi, siapa tahu sudah tayang. Tentu kisahnya tak kalah menariknya dari pendeta Bahira ini. Untuk itu pastikan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Akhir kata, tak ada kisah terbaik dan paling valid selain kisah dari Al-Quran. Untuk itu, jika kisahnya kami kutip dari Al-Quran, maka percayai dan ambil hikmahnya. Tapi jika selain dari itu, maka jangan lupa bertabayun.
Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan berikan kritiknya lewat komentar di bawah. Dan bila ada yang benar dari kami, tentu itu dari Allah semata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.